Salam dan salam sejahtera. Kita di Yohanes bab 1 dari ayat ke-35 sampai 51. Tapi sebelum itu, puji Tuhan, salam sejahtera bagi Anda semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan dan kasih karunia Tuhan menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yes, praise the Lord. So, kita masuk kembali dari Injil Yohanes bab yang pertama, ayat 35 sampai 51. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ketika murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabai," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi lihat di sini. Waktu mereka ikut Yesus. Mereka ikut Yesus. Yesus kata apa? Yesus kata, "Apa yang kamu cari?" Ini soalan Yesus kepada mereka. Bukannya Yesus tak tahu mereka ikut, tapi Yesus tanya, "Apa yang kamu cari?" Kenapa? Sebab kita kena tahu bahwa bila kita kata diri kita ikut Yesus, ia tidak cukup dengan kata hanya ikut. Tanpa engkau tahu apa tujuan engkau ikut dia. Yesus mau kita tahu apa tujuan engkau ikut dia. Jadi tujuan kita ikut Yesus adalah karena dia jalan kebenaran dan hidup. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita mau ikut dia. Karena itu kita mau dipimpin oleh dia. Banyak sebab kenapa kita mau ikut Yesus. Jadi tujuan kita mengikut Yesus itu sangat penting. Itu motif yang luar biasa sekali. Dari motif itu kita boleh lihat tahap mana pelayanan kita. Tahap mana pelayanan seseorang. Dari motif itu. Sebab apa? Sebab kalau seseorang itu ada ketamakan ataupun mementingkan diri sendiri. Jadi kalau dia ada kepentingan sendiri dalam mengikut Tuhan, dia sebenarnya bukan ikut Tuhan. Dia mau Tuhan ikut dia. Jadi di sebalik mengikut Yesus, dia mau Yesus ikut dia, ikut kehendak dia. Sebab itulah orang seperti ini mudah kecewa dan tinggalkan gereja. Orang seperti ini mudah kecewa lalu menyalahkan Tuhan. Orang seperti ini sering buruk sangka kepada Tuhan. Ingat, Tuhan jahat, Tuhan tidak dengar doa dia, Tuhan tidak adil. Kita tak boleh menjadi buruk sangka. Kita tak boleh jadi buruk sangka seperti itu, ya. So, seterusnya kita lihat ya. Yohanes 1, 40 ke 42 ya. Saya baca. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ya. Di sini menceritakan bahwa Andreas mula mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat melalui Yohanes Pembaptis. Karena dia salah seorang pengikut Yohanes Pembaptis yang mengikut Yesus. Jadi dia pun membawa saudaranya yang bernama Simon untuk berjumpa dengan Yesus. Bila dia bawa Simon berjumpa dengan Yesus, Yesus pun bernubuat. Karena Yesus akan lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi Yesus beritahu bahwa namamu harus ditukar daripada Simon kepada Kefas ataupun Petrus yang bermaksud batu. Batu ini adalah yang asah, yang kukuh ya, batu tidak berganjak, batu yang kukuh seperti orang mendirikan rumah di atas batu yang kukuh itu ya, tidak membuat rumah itu bergoyang. Jadi begitulah dia akan kukuh mempertahankan Injil Tuhan. Tapi kita tidak lihat Petrus mempertahankan Injil Tuhan apabila dalam hidup Yesus ya. Selepas Yesus bangkit dan selepas di kisah para rasul itu, barulah Petrus menampak bahwa
karakternya telah diubah, dan karakter itulah maksud Yesus, seperti batu yang mempertahankan Injilnya. Jadi haleluya, puji Tuhan. Ya. Seterusnya kita lihat Yohanes bab 1 ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabai, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Jadi di sini kita lihat Nathanael ini seorang yang jujur hatinya, seorang yang baik. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat ya, Nathanael orang yang jujur, apabila di-reveal isi hatinya, dia akan merasa kagum. Tetapi kalau orang itu ada ketamakan, ada sifat jahat, bila ditunjukkan sifat dari hatinya itu, dia akan dirasa tidak selesa. Dan ternyata bahwa Nathanael selesa dengan apa yang Yesus katakan yang benar tentang dia, karena dia memang orang yang jujur. Jadi dia layak dan dia mau menjadi pengikut Yesus. Sungguh pun begitu, pada awalnya dia prejudis. Kenapa? Karena dia berkata, "Adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kenapa? Karena pada waktu itu Nazaret adalah sebuah kota dalam kerajaan Roma, dalam empire Roma. Kota Nazaret itu bukan saja didiami oleh orang Yahudi, tetapi orang bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain, bawah naungan kerajaan Roma pada waktu itu. Jadi Nazaret juga adalah persimpangan, ya. Dan di sana adalah tempat persinggahan para pedagang-pedagang dan sebagainya. Jadi di sana menjadi satu kota yang macam-macam terjadi. Dan Nazaret ini kalau kita lihat kenapa Nathanael kata seperti ini adalah karena Nazaret ini dianggap sebagai salah satu kota yang sepertinya kurang bermoral seperti itu ya pada waktu itu. Tapi bila Filipus berkata bahwa Yesus datang dari Nazaret, ini yang menjadi Nathanael prejudis. Sungguh pun begitu, bila Yesus bernubuat tentang dia, Yesus berkata bahwa sebelum engkau berjumpa dengan Filipus, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi di sana Nathanael sudah mulai lihat kebenaran dan dia sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. So ayat ke-51 kita lihat sini. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Apa yang kita lihat di sini sebenarnya begini. Bukan bermaksud apabila kita melayani Tuhan di dunia ini kita harus melihat malaikat, barulah kita jadi murid yang setia. Tidak, saudara. Tak semestinya engkau perlu melihat malaikat. Tapi ya, memang suatu hari nanti kita semua akan melihat apabila kita kembali ke surga. Tapi di sini di dunia ini tak perlu Anda harus melihat malaikat. Sebab apa? Sebab yang Yesus masukkan di sini dia reflect kepada buku Kejadian. Kejadian bab 28 ayat 12 di mana Yakub bila dia tidur, dia lihat satu tangga yang tinggi sampai ke langit di mana malaikat naik turun melalui tangga itu. Naik turun melalui tangga itu. Dan inilah maksud Yesus, dia reflect kepada mimpi Yakub ini diceritakan supaya kita paham bahwa hubungan manusia dengan Tuhan tidak dapat bersatu menjadi baik tanpa Yesus, karena Yesus itu umpama tangganya. Yesus itu umpama tangga yang Yakub lihat itu. Tanpa tangga itu tidak ada malaikat naik turun. Jadi ianya seperti itu. Dan ternyata ditekankan oleh Paulus juga apabila dia menulis surat kepada Timotius dalam 1 Timotius 2 ayat 5 yang berkatakan, "Tiada yang lain yang menjadi pengantara manusia dengan Tuhan, hanya satu, yaitu Yesus Kristus." Jadi di sini kita perhatikan ianya semuanya benar. Terima kasih karena Anda sudah bersama saya sampai ayat yang ke-51 ini, dan kita akan sambung to next video chapter yang seterusnya, bab yang kedua. Sekarang Yohanes yang pertama kita sampai di sini, dan saya yakin dari
Injil Yohanes bab 1 ini banyak perkara yang Anda pelajari. Saya yakin hidupmu diubah, dan saya yakin mulai hari ini hidupmu bukan biasa, karena Tuhan sudah bersamamu. Hidupmu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau pasti berjaya dalam apa yang kau lakukan. Kau pasti berjaya bila Yesus besertamu. Muliakanlah Tuhan dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi